Jangan sampai melakukan suatu perbuatan, entah itu mengambil benda, memukul, menyakiti, atau melakukan sesuatu yang bukan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mari kita bersama-sama pada kesempatan ini di dalam kajian kitab Wasaya Aba lil Abna, di dalam kajian tema membangun karakter bangsa melalui pendidikan akhlak yang mulia. Dengan membaca suratul Fatihah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa, para hadirin hadirat, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bisa melakukan semua aktivitas keseharian dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang pendidikan akhlak mulia yang memakai rujukan kitab Wasaya Aba lil Abna yang ditulis oleh Imam Muhammad Syakir. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia, pada pertemuan yang terdahulu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hadis bahwasanya kita disuruh oleh beliau menghias agama kita Islam dengan dua sifat atau dengan dua sikap. Yang pertama adalah sikap kedermawanan, dan yang kedua adalah sifat akhlak mulia. Kita di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang yang Islam kepada Allah, dan orang yang merasa dirinya sebagai orang-orang yang mukmin, maka mungkin yang lebih sederhana yang kita lakukan. Tidak ada yang muluk-muluk yang dapat kita lakukan. Mungkin hanya dua ini sajalah yang akan mencerminkan pribadi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah sifat dermawan, sifat rela memberi, sifat suka memberikan pertolongan pada orang lain. Dan inilah yang menjadi inti di dalam ajaran agama Islam. Jadi di dalam kehidupan kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Bisa secara materi, bisa secara tenaga, bisa secara ilmu, bisa secara pemikiran atau yang lain. Kita berikan untuk kemanfaatan orang lain. Dan yang kedua adalah kita memiliki sifat mulia, berakhlak mulia,
Karena akhlak ini akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Keislaman kita akan menjadikan cermin atas agama yang kita peluk. Para hadirin, para pemirsa channel YouTube dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan kajian kitab kita dengan tema membangun karakter bangsa melalui akhlak mulia dengan rujukan kitab Wasoya Aba lil Abna. Kita telah memasuki kepada pelajaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani utawi pelajaran kang kaping pindho. Jadi kita memasuki kepada pelajaran atau dars kedua. Fil wasiyati ing dalam wasiat bitaqwallahi kelawan takwa ing Gusti Allah al-azimi kang agung. Di bab kedua ini atau pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang bertakwa kepada Allah. Takwa ini adalah sebuah pesan wasiat bersama kepada seluruh umat muslim muslimat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena tidak ada lain yang bisa kita jadikan sebuah nilai utama di dalam agama Islam selain kita bertakwa kepada Allah. Jika kita tidak punya nilai takwa pada Allah, maka keislaman kita masih belum berarti apa-apa. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ya bunayya, wahai anakku. Di dalam pendidikan memang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita perlu memberikan penanaman nilai-nilai yang baik kepada mereka. Karena memang pendidikan ini adalah proses menuju suatu kebaikan bagi nanti di masa akan yang datang. Sebab pendidikan bukanlah seperti orang mencetak roti ataupun mencetak bata. Pendidikan adalah sebuah proses panjang yang mana nanti hasilnya akan memberikan nilai-nilai yang mulia bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dalam masyarakat, baik kehidupan di dalam beragama, di dalam kehidupan sosial bersama orang lain, dan kehidupan yang inti adalah kehidupan setelah kita mati. Kemudian ini akan kita bawa hingga ke akhirat nanti. Ya bunayya, wahai anak ingsun, inna rabbaka sak temene pangeran sira iku ya'lamu weruh sapa rabbak ma ing perkara-perkara tukinu kang nyamaraken sapa sira hu ing ma. Allah mengetahui apa saja yang kita sembunyikan. Karena bagi Allah tidak ada yang samar. Jadi keliru jika kita menganggap apa yang kita sembunyikan tidak ada yang tahu. Ingat, Allah Maha tahu segalanya. Mungkin orang yang ada di hadapan kita atau orang lain tidak tahu apa yang kita simpan, apa yang kita sembunyikan. Tapi bagi Allah semuanya adalah nyata, tampak, tanpa disembunyikan. Fi sodrika ing dalam ati siro, bahkan sesuatu yang samar yang tersimpan dalam hati kita Allah tahu. Wa malan perkara-perkara tu'linu kang nampakno ngatono sapa sira hu ing ma. Apalagi sesuatu yang ditampakkan oleh kita. Orang lain tahu, orang itu tahu, semua tahu. Apalagi Allah lebih tahu. Terkadang yang ditampakkan tidak sesuai dengan kenyataan. Allah pun itu tahu. Wa mutalliun lan Allah itu meneliti, mengawasi ala jami'i a'malika ing atase sekabehe piro-piro amal siro. Jadi setiap aktivitas, setiap perilaku, setiap amaliyah yang kita lakukan Allah tahu. Jadi wahai anak-anakku,
semuanya, mari kita bersama-sama merasa bahwa Allah ini selalu mengawasi kita. Jadi apapun yang kita lakukan tidak lepas dari penglihatan Allah, tidak lepas dari pengetahuan Allah. Sehingga di sini kita akan timbul rasa takut. Kita selalu diawasi oleh Allah. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Fattaqillah, maka takutlah kepada Allah. Memang takut kepada Allah ini tidak mudah. Karena Allah adalah zat yang tidak tampak oleh mata kita. Tetapi perlu diingat, Allah itu adalah pencipta manusia, pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Maka kita harus meyakini bahwa Allah adalah penguasa alam semesta. Beliau mengawasi, beliau mengatur segala sesuatu yang diciptanya. Maka kita sebagai makhluknya harus merasa bahwa kita sedang diawasi oleh Sang Pencipta. Ya bunayya, wahai anak cilik ingsun, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, bahkan wahai kawan-kawanku, saudara-saudaraku, dan semuanya. Wahdar, takutlah kamu. Ayyaroka, ayyaro yento ningali sopo Allah ka ing sira ala halatin ing atasi sijine keadaan. La turdihi kang orang ridani opo halah hi ing Allah. Wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, kawan-kawanku semuanya, takutlah pada Allah. Apabila Allah melihat kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak diridhoi. Apa? Contoh kecil ketika kita bermaksiat. Kecil umpama. Kita mengambil sandal orang. Meskipun orang yang punya sandal tidak tahu sandalnya kita ambil. Tapi ingat, Allah tahu kita yang mengambil sandalnya. Ihdar wadiyo sopo siro, takutlah ayyas hato, jika Allah itu membencimu, alaika ingatasi awak siro. Ingat, perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang menyebabkan Allah benci. Bahkan kalau bisa, jangan sekali-kali mengambil kecil apapun yang bukan menjadi hak kita. Karena mengambil sesuatu yang bukan hak kita adalah mencuri. Para hadirin, para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Ayyas hato yento bendu alaika ing atase sira sapa rabbuka pangeran sira. Alladzi khalaqa kang wis ndadekaken sapa alladzi ka ing sira. Allah yang menjadi pencipta kita, jangan sampai Allah murka kepada kita. Warazaqo, dan Allah yang memberi kita rizki. Warazaqo lan paring rizki sapa Allah ka ing sira. Wa wahaba lan wis paring sapa Allah ka ing sira al aqla ing akal. Selain Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang memberikan rizki kita. Rizki itu apa? Segala sesuatu yang dapat kita nikmati di dalam kehidupan ini, baik yang tampak mata ataupun tidak tampak mata. Rizki tidak identik dengan uang, tapi segala sesuatu yang menyebabkan kita melakukan aktivitas dengan baik, mendapat kenikmatan-kenikmatan, itu adalah rizki. Termasuk iman Islam, itu adalah rizki dari Allah. Kemudian selain itu, Allah memberikan kita akal.
akal ini adalah rezeki yang paling besar yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang mana dengan akal itu kita bisa melakukan segala bentuk aktivitas di dalam kehidupan. Dengan akal kita merencanakan sesuatu. Dengan akal kita melaksanakan sesuatu. Dengan akal kita mempertimbangkan sesuatu untuk kita lakukan, untuk kita jadikan sebuah aktivitas atau kegiatan. Fi su'unika ing dalem piro-piro tingkah siro. Kaifa yakunu, kaifa hale kaya opo yakunu ono, opo haluka tingkah siro. Bagaimana keadaanmu ida ittola'a ketika melihat alaika ing atase sira sapa abuka bapakmu. Bagaimana kamu ketika bapakmu sedang melihat dirimu wa anta halih utawi sira iku taf'alu ngelakoni sapa sira amron ing perkara naha kang nyegah sapa Allah ka ing sira anhu saking amron. Gimana kamu ketika kamu dilihat bapakmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya kita melakukan suatu perbuatan buruk dan dilihat oleh bapak atau orang tua kita. Pastinya kita akan malu sekali. Pastinya kita akan merasa malu. Ama tahsa ana ta ora wedi sapa sira antusyaddida yen to banget-bangetno sapa alaika ing atase sira al uqubata ing nyiksa. Apa kamu tidak takut kamu akan mendapat hukuman yang hebat, hukuman yang keras dari bapakmu? Ini adalah sebuah gambaran bagaimana jika kita melakukan sesuatu, tiba-tiba orang tua kita, bapak kita, orang yang menguasai diri kita tahu. Mestinya marah dan marahnya hebat. Dan bagaimana kita? Ya kita mesti takut dan setakut-takutnya. Kenapa? Ketahuan. Falyakun moko becik ono opo haluka keadaanmu ma'allahi sertane Gusti Allah iku kadalika koyok mengkono-mengkono amatahsya. Jadi begitu pula ketakutan kita ketika melakukan perbuatan yang buruk ketahuan oleh bapak atau orang tua kita. Begitu pula kita di hadapan Allah. Bahkan Allah lebih tahu dari apa yang kita lakukan. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah upaya kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Di hadapan Allah tidak ada yang samar. Maka rasa takutnya juga harus lebih hebat daripada hanya sekedar diketahui oleh manusia. Baik, kita lanjutkan. Li'annahu krana sak temene Gusti Allah. Iku yara ningali sapa Allah ka ing sira min haitsu la tarahu saking sekirane ora ningali sapa sira hu ing Allah. Allah zat yang melihat dirimu sedangkan kamu tidak dapat melihat Allah. Dan inilah yang menyebabkan kita harus selalu waspada. Karena apa? Kita selalu diintai. Kita selalu diawas-awasi oleh Allah. Karena kita selalu diawasi, jangan sampai sedikit pun apa yang kita lakukan melanggar dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Di sini kita berusaha untuk menumbuhkan
yang namanya takwa, takut kepada Allah. Karena dengan takut ini kita akan mendapat gelar sebagai orang-orang yang muttaqin. Fala tufarrid moko ojo teledor. Fala tufarrid moko ojo sembrono sapa sira fi syai'in ing dalam sesuatu amaro kang perintah sapa Allah ka ing sira bihi kelawan syai'. Jadi apabila Allah memberitakan kepada kita sesuatu, contoh sholat, jangan sembrono. Lakukan dengan baik. Jangan sampai sholat itu kita lupakan atau kita lewatkan. Kalau perlu, kalau yang lebih baik, laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Di mana? Di awal waktu. Di mana? Di dalam waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita tinggalkan atau kita lupakan. Wala tamdud lan ojo ndawakno sapa sira yadaka ing tangan sira ila syai'in maring sesuatu. Tangan kita ini. Ayo, jangan sampai melakukan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, entah itu mengambil benda, memukul, menyakiti, atau melakukan sesuatu yang bukan haknya. Naha kang nyegah sapa Allah ka ing sira anhu saking syai'. Ingat, tangan ini akan menjadi saksi apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Maka kita jaga tangan ini. Jangan sampai tangan ini melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nyubit yang bukan haknya. Noel yang bukan haknya. Mengambil benda yang bukan haknya. Jangan sampai, karena itu adalah melanggar atau menerjang larangan Allah. Ya bunayya, wahai anak cilik ingsun, wahai anakku, wahai murid-muridku, wahai kawan-kawanku, keluargaku, saudara-saudaraku, para pemirsa yang berbahagia. Inna rabbaka sak temeni pangeran sira iku syadidul batsi, begitu hebat di dalam menyiksa. Syadidul iqobi, kang hebat ing dalam memberikan siksaan. Fahdar moko wedya sapa sira. Saudara-saudaraku, murid-muridku semuanya, saudara-saudaraku yang berbahagia. Mari kita berusaha untuk belajar takut, belajar untuk merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena Allah itu adalah zat yang siksanya begitu hebat. Terkadang kita bisa tersenyum-tersenyum. Karena apa? Karena kita tidak tahu begitu pedihnya siksanya Allah. Bagaimana Allah nanti akan menyiksa orang-orang yang dimurkainya. Fahdar moko wedya sapa sira ya bunayya he anak cilik ingsun. Wattaqi lan wedya sapa sira ghadabahu ing murkane Gusti Allah. Jangan menyebabkan Allah murka. Seperti kita membuat sakit hati orang tua. Ini pun menyebabkan Allah murka. Wasuhtahu lan kebencian Allah. Wala yahurronnaka, dan ojo sampai mbujuk ka ing sira apa khilmuhu, sifat belas kasihe Gusti Allah. Jangan sampai kita ini tertipu oleh sifat belas kasih atau sifat khilmnya Allah. Kadang kita merasa Allah itu sangat luas ampunannya. Allah itu memberikan rahmatnya kepada hambanya, kepada siapa saja. Di sini kita patut meyakini ya.
Tetapi jangan sampai dengan rahmatnya Allah yang begitu luas menyebabkan diri kita menjadi abai, menjadi santai terhadap murka Allah yang akan datang. Karena kadang-kadang kita itu selalu meremehkan kepada sesuatu yang sifatnya santai, slow, terlalu memberikan kemudahan-kemudahan. Padahal di balik itu ada sebuah ancaman yang keras jika kita melakukan pelanggaran. Begitu pula Allah. Allah selain rahmat rahimnya juga luas, tetapi Allah siksanya juga begitu pedih. Maka jangan sampai kita tertipu oleh sifat hilm atau sifat penyantunnya Allah. Fa innallaha moko sak temene Gusti Allah iku yumli nyempetaken lidzalimina kanggo wong kang zalim. Jadi jangan lupa Allah itu jika sudah mau menyiksa, Allah akan mempercepat siksanya kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim itu orang yang melakukan sesuatu tidak pada posisi yang sebenarnya. Berbuat zalim, kezaliman. Hatta ida akhoda sehingga ing dalam nalikane natrapi utawi nyiksa sapa Allahu ing zalim. Lam yuflit moko ora bakal ngeculno sapa Allah hu ing zalim. Jadi Allah kalau sudah menyiksa, Allah tidak akan mengambil satu kemudahan-kemudahan, tidak akan dilepaskan baik Gusti Allah. Karena Allah akan memberikan pelajaran, ini loh yang kamu lakukan. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh sifat hilm atau santunnya Allah. Ya, itu kita terima sebagai pembesar diri kita di dalam berbuat baik untuk memacu diri kita terus berbuat baik kepada Allah. Atau memberikan kesempatan kita untuk selalu tidak putus asa untuk segera berbuat kebaikan. Tetapi Allah itu siksanya sangat pedih. Maka dari itu kita harus bersikap lebih baik. Jangan sampai karena Allah yang Rahman Rahim menyebabkan kita santai untuk berbuat baik. Bahkan kita menganggap perkara-perkara yang kecil, termasuk dosa-dosa yang kecil, itu nanti dianggap sebagai Allah mudah memaafkan. Jangan. Tetapi kita anggap itu sebuah teguran dari Allah agar kita segera memperbaiki diri. Karena tidak ada dosa besar jika ditumpuk. Dan begitu pula tidak ada dosa yang kecil jika dosa itu terus diistighfari. Para hadirin, para pemirsa channel YouTube, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.